Selamat pagi semuanya, bertemu lagi dengan saya Guru Tik. Hari ini saya akan membahas kelanjutan materi sebelumnya. Oke. Selanjutnya adalah group style, terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada heading style, ya, digunakan untuk membuat format judul, dan berikutnya change style yang digunakan untuk memilih pengaturan tema paragraf. Ya. Jadi di sini kita bisa mengatur paragraf, judul, sesuai dengan yang kita mau. Berikutnya adalah group editing, ya, terdiri dari yang pertama find, digunakan untuk mencari kata tertentu atau teks tertentu, ya, berdasarkan keyboard, berdasarkan apa yang kita ketik. Berikutnya adalah replace, ya, digunakan untuk mencari dan mengganti teks atau kata yang ditemukan diganti dengan teks yang baru, ya. Berikutnya ada select, ya, digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam dokumen kita, ya, dokumen yang kita buat. Berikutnya insert, ya, tab insert berisi ikon yang berhubungan dengan penyisipan objek ke dalam dokumen yang terdiri dari 7 grup. Yang pertama ada page, ya. Grup page terdiri dari cover page, ya, digunakan untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul, ya, halaman depan. Berikutnya ada namanya blank page, ya, digunakan untuk menyisipkan halaman kosong baru dalam suatu dokumen, ya. Berarti menyisipkan sebuah halaman kosong. Berikutnya break page, ya, digunakan untuk memisahkan suatu halaman dokumen, ya, gunanya untuk membuat halaman, ya, supaya nomor halamannya bisa beda-beda. Berikutnya ada table atau tabel, ya, gunanya untuk menyisipkan tabel, ya. Apa gunanya tabel di sini? Ya, bisa saja kita mau buat seperti daftar nama, piket, daftar kelas, ya, bisa, ya. Berikutnya draw table, digunakan untuk menggambar tabel. Ada Excel spreadsheet, yang digunakan untuk menyisipkan tabel dalam bentuk lembar kerja Excel. Berikutnya ada quick table, ya, menyisipkan tabel instan, ya. Di sini kita bisa pilih tabel-tabel bawaan dari Microsoft. Berikutnya group illustration. Pertama picture, ya, digunakan untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di dalam komputer. Berikutnya ada clip art, ya, itu menyisipkan gambar-gambar ilustrasi yang tersedia di dalam library program atau bawaan dari Microsoft Word. Berikutnya adalah shape, ya, digunakan untuk menyisipkan objek gambar, ya, objek-objek yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Smart art digunakan untuk menyisipkan gambar dalam bentuk grafik, ya. Berikutnya chart, ya, digunakan untuk menyisipkan objek diagram. Oke, berikutnya adalah group link, ya, yang terdiri dari hyperlink, digunakan untuk menautkan teks atau objek terpilih ke dalam dokumen, ya. Kita bisa menyisipkan halaman website, ya, ke dalam dokumen kita. Berikutnya adalah bookmark, digunakan untuk membuat panduan buku atau tandai, ya. Berikutnya ada group header dan footer, terdiri dari ada di sana header untuk membuat catatan di atas halaman atau kepala halaman, ya. Berikutnya ada footer untuk membuat catatan kaki, ya, footer. Berikutnya adalah page number, digunakan untuk melakukan settingan terhadap nomor halaman, ya, memberikan nomor halaman. Selanjutnya adalah group text, terdiri dari ada text box, ya, digunakan untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks, ya, atau kata. Berikutnya ada quick path, digunakan untuk mengatur
teks otomatis. Ya. Berikutnya adalah word art, digunakan untuk menyisipkan teks bergaya artistik atau tulisan indah ya. Ada drop cap, digunakan untuk menyisipkan huruf kapital besar pada awal paragraf. Drop cap. Berikutnya adalah signature line, ya, digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital ya, tanda tangan digital. Berikutnya ada date and time, digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu. Objek digunakan untuk menyisipkan objek, ekstensi objek. Linking embedded ini jarang digunakan ya. Berikutnya adalah simbol ya. Ada equation, digunakan untuk membuat simbol-simbol dalam matematika ya, kayak tanda bagi, sama dengan ya. Lalu simbol digunakan untuk menyisipkan karakter khusus. Berikutnya kita lanjut ke tab berikutnya adalah page layout ya, berisi ekor-ekor yang berhubungan dengan pengaturan halaman yang terdiri dari yang pertama itu ada themes ya, group themes itu terdiri dari yang pertama itu ada themes, digunakan untuk memilih tema halaman yang meliputi warna halaman berikut warna huruf ya, jadi dia bisa merubah seluruh halaman dan isi-isinya. Berikutnya color, digunakan untuk mengatur tema warna halaman. Berikutnya font, digunakan untuk mengatur tema huruf yang akan diterapkan pada halaman ya, warna huruf. Berikutnya adalah efek, digunakan untuk mengatur tema efek terhadap objek shape yang terdapat di halaman dokumen. Selanjutnya bagian page setup. Ini terdiri dari yang pertama margin, digunakan untuk mengatur batas teks di halaman dokumen. Berikutnya orientation ya, digunakan untuk mengatur posisi kertas, mau tegak atau tidur. Size digunakan untuk mengatur ukuran kertas ya, ada ukuran A4, legal dan berikutnya dan selanjutnya. Columns itu digunakan untuk mengatur jumlah kolom baris, itu memisahkan beberapa kolom ya. Break digunakan untuk mengatur kontinuitas halaman maupun kolom teks ya, itu memisahkan antar kolom, memisahkan setiap lembar teks. Line number ya, digunakan untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks ya, membuat nomor halaman. Berikutnya ada hyphenation, digunakan untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubungan secara otomatis. Nanti kita praktekkan langsung ya. Berikutnya ada page background. Ini kita bisa memberikan contohnya seperti watermark. Watermark ini memberikan efek tanda air atau berupa sebuah copyright. Berikutnya adalah page color, digunakan untuk mengatur warna latar halaman, background halaman ya. Page border itu digunakan untuk membuat border atau bingkai pada halaman. Berikutnya ada paragraf. Di sini ada indent dan spacing. Ya, indent adalah digunakan untuk mengatur batas teks. Ada left, ada right, kiri dan kanan. Spacing digunakan untuk mengatur jarak antar paragraf. Berikutnya di sana ada before dan after ya. Sebelum dan sesudah. Nanti kita bahas lagi. Group arrange. Ya, di sini terdiri dari yang pertama adalah position, digunakan untuk mengatur posisi objek dalam suatu halaman.
ya, mengatur objek. Berikutnya bring to front, digunakan untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Maksudnya membawa dia ke atas untuk menimpa objek lainnya. Send to back, itu digunakan untuk mengirimkan objek terpilih ke belakang objek lain. Jadi maksudnya dia ditimpa oleh objek lain ya, send to back. Berikutnya adalah text swapping, digunakan untuk mengatur posisi objek dalam kaitannya dengan paragraf teks. Ini ada 7 bagian, nanti kita bahas satu persatu. Berikutnya ada align, digunakan untuk mengatur posisi objek, ya, mau ke kanan ke kiri. Group digunakan untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup, ya. Rotate digunakan untuk memutar dan membalikkan suatu objek. Oke,